Anak laki-laki itu terkejut saat mengetahui orang asing yang dengan baik hati diberi tumpangan oleh ayahnya terlihat persis seperti orang mesum dalam komik. Mungkinkah ini kebetulan? Sebelum ia sempat meragukan matanya, orang asing itu sudah sangat lugas. Bertanya kepada anak laki-laki itu apakah ia merasa seperti pembunuh di sana. Kau bicaranya agak kasar, seperti menusuk seseorang. Orang itu keren sekali. Sang ibu sedikit takut ketika mendengar pendapat ini, terus-menerus menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada sang ayah. Orang seperti apa yang akhirnya ia tarik kembali? Baru setelah pemuda itu berkata bahwa ia hanya perlu turun dari mobil di depannya. Pasangan itu menghela napas lega, menunggu hingga mobil berhenti total. Ia yang hendak turun dari mobil tiba-tiba mengubah nadanya. Bertanya apakah saya orang yang penuh kebencian. Kalau tidak, mengapa suasana di dalam mobil begitu canggung. Dan ketika mata sang ibu beransur-ansur menjadi ngeri. Waktu pun berlalu 2 hari kemudian. Polisi patroli menemukan sebuah mobil terbalik di hutan. Ketika mereka menggunakan derek untuk mengangkatnya dan memeriksanya. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa ini bukanlah kecelakaan lalu lintas biasa. Namun seseorang dengan sengaja mengikat tangan dan kaki keluarga beranggotakan 4 orang ini, lalu menyiksa dan membunuh mereka di hutan belantara. Namun tepat ketika polisi sedang pusing memikirkan di mana menemukan TKP. Polisi kriminal Aota tampaknya telah membuka mata ketiganya. Begitu tiba di TKP, ia langsung menemukan belati di kompartemen di atap mobil. Jelas tindakan ini benar-benar mengejutkan asisten yang berdiri di sampingnya. Namun Aota tidak menjelaskan melainkan melemparkan buku komik berjudul 34 kepada asisten tersebut dan mengatakan bahwa jawaban yang ia inginkan ada di sini. Buku komik? Saya tidak ingin membaca komik. Berhenti bicara omong kosong, cepat baca. Ternyata alasan Aota tahu belati itu ada di atap mobil hanya karena seluruh TKP terlalu mirip dengan komik ini. Jadi dia punya mentalitas untuk merobek celah di atap mobil. Tidak menyangka dia akan menemukannya. Dan kasus ini sangat mirip dengan kasus pembunuhan keluarga beranggotakan 4 orang yang dia pimpin setahun yang lalu. Dan saksi pertama kasus itu. Dan penulis komik ini, Yamashiro, menentukan arah terobosan yang paling mungkin menemukan petunjuk. Keduanya segera mencari seseorang dari penerbit untuk menunjukkan jalan dan pergi ke rumah Yamashiro. Kalimat pertama saat mereka bertemu adalah bertanya kepada pihak lain apakah mereka tahu tentang kasus pembunuhan di pinggiran kota 2 hari yang lalu. Melihat Yamashiro terdiam, Aota segera mengeluarkan komiknya, bertanya mengapa kasusnya persis sama dengan alur yang digambarnya. Apakah Anda meragukan Tuan Yamashiro? Saya tidak mengatakan itu. Mungkin juga orang lain menyalin komik itu. Melihat pihak lain masih tidak menjawab, Aota beralih ke kasus dari setahun yang lalu, mengatakan bahwa karya yang melambungkan nama Yamashiro adalah 34. Adegan yang direka ulang di volume pertama jelas merupakan pembantaian di rumah besar setahun yang lalu. Namun ia ingat setelah polisi datang sebagai saksi pertama, Yamashiro mengatakan ia tidak melihat pembunuhnya. Namun di manga ini, mengapa ia bisa menggambar wajah pembunuhnya? Mendengar hal ini, Yamashiro tetap teguh. Jika kau bilang tidak melihatnya, berarti kau memang tidak melihatnya. Semua hal di manga ini diciptakan oleh dirinya sendiri. Meskipun ia tahu pihak lain berbohong. Namun karena tidak ada bukti, Aota tak punya pilihan selain meninggalkan kartu namanya dan bergegas pergi. Namun setelah mereka pergi, Yamashiro menunjukkan ekspresi aneh. Mungkinkah ia benar-benar tak bisa melihat tahun itu? Waktu kembali ke setahun yang lalu. Saat itu ia masih pemula di sebuah studio manga. Karena pemimpin redaksi menginginkan sketsa villa, sehingga ia tak punya pilihan selain keluar dan menggambar larut malam. Namun saat ia asyik menggambar, tanpa diduga pintu villa terbuka. Ia mengira pemilik villa akan memanggil polisi untuk menangkapnya. Tanpa diduga ia memasuki rumah dan menemukan seluruh keluarga beranggotakan 4 orang di rumah itu telah dibunuh secara brutal. Dan yang lebih memilukan lagi adalah orang cabul dengan pisau itu langsung berjalan ke pintu. Melihat tatapan mata dingin yang berkilat di mata pihak lain, Yamashiro benar-benar tercengang. Untungnya si pembunuh tidak menemukannya. Menunggu sampai polisi tiba, ia dibawa ke kantor polisi sebagai saksi pertama. Melihat Yamashiro tidak mengatakan apa-apa, setelah menghilangkan kemungkinan kecurigaannya, polisi tidak punya pilihan selain melepaskannya. Namun ketika ia pulang, ia menjadikan orang mesum itu sebagai panutan, membuat komik berjudul 34. Ia tidak hanya menarik perhatian penerbit, tetapi ia juga pindah dari rumah sewaan ke villa. Tapi sekarang tanpa sadar ia merasa sedikit takut, karena volume pertama komik itu memang benar kejadian setahun yang lalu yang ia ciptakan ulang. Tapi kemudian keluarga beranggotakan 4 orang di pinggiran kota itu dibuat olehnya. Jika itu benar-benar terjadi di dunia nyata, maka pastilah pembunuhnya tahun itu meniru komiknya untuk membunuh seseorang. Apakah Anda Tuan Yamashiro? Ah, benar. Saya sudah membaca volume 34 Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Bisakah Anda menjabat tangan saya? Ah, baiklah. Ketika Yamashiro pulih dari rasa takutnya, ia mengenali dagger si pembunuh, berdiri tepat di depannya, mengingat kejadian malam itu. Yamashiro jelas sangat terkejut dengan pertemuan mendadak ini hingga ia terdiam, dan Dagger tampak sangat santai, mengatakan bahwa belati dalam gambar Yamashiro sangat mirip dengan dirinya. Ia juga senang memburu keluarga bahagia beranggotakan 4 orang itu, berterima kasih kepada Yamashiro karena telah membawa karya yang luar biasa ke dunia manga. Dan ia juga menciptakan ulang semua adegan dalam gambarnya.
Satu-satunya hal yang tidak ia mengerti adalah, kenapa menyembunyikan senjata di atap mobil? Apa hanya untuk menambah drama cerita? Kamu mungkin belum memikirkan alur cerita selanjutnya kan? Bagus, aku punya ide bagus. Setelah mendengar ide Dagger, Yamashiro sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Tapi malam itu dia tanpa sadar mulai menggambar komik sesuai ide pihak lain. Menunggu komiknya diterbitkan, asistennya juga datang ke Aota, mengatakan bahwa pisau di atap mobil sudah diperiksa. Apakah pisau ini senjata pembunuh dalam pembantaian kilat tahun itu? Melihat asisten itu mengatakan apa yang sedang dipikirkannya, Aota mengeluarkan volume 34 yang baru saja dibelinya, mengatakan bahwa perkembangan cerita kali ini masih mencerminkan kenyataan. Di saat yang sama di sisi lain, Dagger juga mulai mencari pelaku berikutnya. Melihat waktu penerbitan komik, hampir bertepatan dengan waktu kejadian. Hati Aota sedikit hancur. Awalnya ia ingin menemui Yamashiro untuk menanyakan situasinya, tetapi teleponnya tidak dapat dihubungi. Tunggu sampai aku menghubungi asisten untuk mengetahuinya. Ternyata hari ini adalah hari istri Yamashiro pergi untuk pemeriksaan kehamilan. Benar-benar Tuan Yamashiro. Dagger tiba-tiba muncul dan berkata, dia sangat puas dengan perkembangan plotnya. Bahkan mengatakan bahwa 34 adalah hasil kerja dia dan Yamashiro. Dia seperti mentornya, beri dia banyak ide bagus. Ayo pergi, bukankah itu agak kasar? Kenapa kamu datang ke rumah sakit hari ini? Kamu tidak enak badan? Atau kamu hamil? Anak-anak adalah simbol kebahagiaan, merasakan bahaya yang tak sengaja diungkapkan Dagger. Yamashiro segera membawa istrinya keluar dari rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, ia menceritakan seluruh kisah tentang 34 dan Dagger kepada istrinya. Oleh karena itu, demi keselamatan anak yang belum lahir, keduanya sepakat untuk sementara waktu menghentikan penerbitan 34. Lalu mereka pergi ke Aota dan menceritakan semua yang terjadi, dan memberitahu pihak lain bahwa mereka hanya perlu mengikuti cara menangkap orang di komik, maka Dagger penjahat di dunia nyata akan segera tertangkap. Berkat petunjuk yang diberikan Yamashiro, polisi segera mendistribusikan manga tersebut ke seluruh kepolisian. Namun karena seri 34 terlalu populer, penerbit tidak setuju dengan niat Yamashiro untuk berhenti menerbitkan manga tersebut. Menghadapi penalti kontrak yang besar, kedua belah pihak hanya dapat menegosiasikan penangguhan sementara pembaruan. Namun pada hari pertama pengumuman, Dagger mendatangi Yamashiro, menanyainya mengapa dia berhenti memperbarui. Jelas aku hanya sedikit kurang mengikuti perkembangan manganya. Tapi Yamashiro bilang dia sudah menceritakan semuanya ke polisi. Dia tidak akan secara aktif menutupi seorang pembunuh bejat. Namun mendengar kata-kata itu Dagger tidak mengerti bahwa Yamashiro berbeda dari dirinya sendiri. Apakah dia juga menikmati kesenangan membunuh orang di manga? Setidaknya selesaikan bab terakhir. Kalau kamu menyerah, kalau begitu aku akan memperbaruinya sendiri. Di sisi lain, setelah beberapa hari penyelidikan, polisi akhirnya mengetahui bahwa nama Dagger adalah Shuichi. Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka adalah, menurut ibunya Shuichi telah meninggalkan rumah lebih awal. Dan dengan membandingkan foto-foto yang diberikan ibunya, menemukan bahwa putranya juga sangat berbeda dari yang ada di komik. Mungkinkah mereka menemukan orang yang salah? Pada saat yang sama untuk menebus kekosongan yang ditinggalkan oleh komik yang dihentikan, Dagger juga menemukan target baru. Dalam sekejap keluarga beranggotakan 4 orang yang awalnya bahagia kini terbaring. Meskipun agak melelahkan, tetapi dia sangat menikmati kesenangan ini. Ketika dia mengambil kamera dan merekamnya, dia juga menempelkan adegan kematian keluarga beranggotakan 4 orang itu di dinding. Saat itu lensa kembali ke Aota. Setelah menyadari bahwa ia telah menemukan orang yang salah, ia kembali melihat foto-foto TKP. Lalu segera mencari Yamashiro, bertanya tentang latar belakang pembuatan komik ini. Yamashiro mengeluarkan sebuah dokumen. Dokumen itu mencatat sebuah tempat bernama Desa Kujo. Ia selalu menganggap keluarga beranggotakan 4 orang sebagai keluarga yang bahagia. Jika tidak ada cukup 4 orang di rumah, mereka akan diusir tanpa ampun. Dan ia sendiri memanfaatkan inspirasi ini. Bersama foto dalam dokumen ini, menyelesaikan komik tentang pembantaian keluarga beranggotakan 4 orang. Mendengar hal ini, Aota teringat kembali detail rekaulan si pembunuh. Jika Yamashiro tahu tentang Desa Kujo dari dokumen tersebut, maka si pembunuh bisa mereka ulang. Kemungkinan besar dia berasal dari Desa Kujo. Kalau tidak, siapa yang bisa menemukannya dengan begitu akurat? Jalur di komik dan mereka ulang. Namun begitu dia meninggalkan rumah Yamashiro, berniat memberitahu rekan-rekannya tentang penemuannya, tiba-tiba suara seorang anak laki-laki bergema dari kejauhan. Sayang sekali, jelas penyelidikan telah mencapai titik kritis.